Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi konsep budaya positif dan penerapannya di SMA Negeri 43 Jakarta. Boleh beri tepuk tangan Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara hari ini. Ya, sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 43 Jakarta, Bapak Ahmad Sutanto, para wakil yang hari ini diwakili oleh Bapak Wawan Ihwanul Hakim selaku wakil dari bidang kesiswaan, serta Bapak dan Ibu guru yang berbahagia dan tetap semangat. Baik, langsung saja acara hari ini diseminasi tentang konsep budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nur Asia, CGP Angkatan 8 di SMA Negeri 43 Jakarta. Tapi kita awali dulu dengan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Langsung saja kepada Bapak Ahmad Sutanto, disilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, salam sehat, salam bahagia. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMA 43 Jakarta serta stafnya, serta perwakilan Bapak Ibu guru dan karyawan yang sudah bisa disampaikan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya kepada Bapak Ibu sekalian. Wabil khusus kepada perwakilan dari sekolah kita, Siti Nur Asia, yang beliau lagi menjalankan tugas sebagai peserta calon guru penggerak di angkatan kelima ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk menerima pengimbasan dari Bu Asi sebagai calon guru penggerak tentang budaya positif. Khusus di kami di manajemen inti sudah dilaksanakan. Nah, sekarang tinggal ke yang lebih luas lagi, Bapak Ibu, dan kita ikuti, kita dukung usaha yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak SMA 43 ini. Kita dukung sepenuh hati. Nanti imbasannya ke seluruh guru-guru SMA 43 sehingga nanti pada goal akhirnya bisa memajukan sekolah tercinta kita ini. Bapak Ibu, tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan. Yang pasti, ayo kita ikuti acara ini dan kita implementasikan, kita tularkan ke teman-teman dan anak kita di luar besar SMA 43 Jakarta. Pasti semangat terus, maju terus sehingga nanti akan menularkan Bu Asih lain di SMA 43 di masa yang akan datang. Sebab saya lihat kalau di daftar urutan kepangkatan masih harusnya banyak yang ikut saya gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, semangat, terima kasih Bu Asih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ahmad Sutanto atas pengarahannya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai ke acara inti yaitu pemaparan dari Ibu Nur Asia, kita beri yel-yel semangat dulu ya. Jadi kalau ada kata-kata guru penggerak, jawabnya bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Begitu Bu ya? Oke. Guru penggerak, tergerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oh, tergerak dulu. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke? Ya. Biar kita semangat dan jadi tertular, jadi CGP juga ya. Amin. Oke. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat kalian. Langsung saja kita pada acara ini yaitu pemaparan budaya positif dan implikasinya di SMA Negeri 43 Jakarta kepada Ibu Siti Nur Asia, disilakan. Boleh beri tepuk tangan kepada Ibu Asia. Terima kasih Bu Ewi atas pewahalan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Saya sapa Pak Tanto, Pak Wawan, Bapak Ibu guru yang luar biasa yang berkenan hadir untuk sama-sama kita melihat sebetulnya sama-sama belajar di sini tentang
sesuatu yang saya dapatkan secara luar biasa di PGP, Program Pendidikan Guru Penggerak. Program yang sejatinya akan berakhir di bulan November nanti saat panen raya tanggal 25 November, kemudian ditasbihkan sebagai GP di bulan Desember. Ada beberapa pengalaman yang luar biasa. Baru sebulan 2 bulan menikmati PGP, ternyata ada sesuatu yang membuat saya pribadi ingin sekali teman-teman di 43 ini bisa ikut, ingin sekali teman-teman di 43 bisa menikmati seperti yang saya rasakan. Bapak dan Ibu, di apa yang saya imbaskan saat ini adalah tentang budaya positif. Saya kutip dahulu apa katanya Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, bahwa sesungguhnya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu artinya kita sendiri yang mewajibkan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama aja. Kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri sendiri, berarti kita perlu orang lain, perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Dan itulah yang disebut dengan suasana yang merdeka. Bapak dan Ibu, dalam konten budaya positif ini saling terkait antara perubahan paradigma belajar kita, kemudian disiplin positif yang akan berhubungan dengan motivasi perilaku manusia yang berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol seorang guru, sehingga akan menimbulkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelumnya mari kita cek kembali paradigma perubahan belajar kita. Sesungguhnya budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan yang berpihak kepada murid. Ujung muara pendidikan kita membuat murid merasa aman, nyaman, sehat, dan bahagia. Dan ketika itu terjadi, berarti murid kita berada dalam posisi yang berpihak kepada murid, memberikan apa kebutuhan yang beliau berikan, yang bisa diberikan. Baik, terpikir oleh saya tadi, maaf. Oke, baik. Menjadi murid manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita percaya bahwa kebiasaan yang baik akan berakar pada karakter yang baik. Ketika murid-murid kita terbiasa melakukan hal yang baik, maka tentu akan menjadi karakter yang baik. Kemudian terima kasih sekali Bu Rita. Untuk bisa membangun budaya positif berarti perlu lingkungan yang positif. Lingkungan yang seperti apa? Mohon perhatiannya pada seluruh peserta didik peserta didik selaku Jakarta. Sesuai dengan tujuan filosofi belajar kita, menjaga kebersihan, bahwa kita berharap anak di masa depan akan menjadi anak yang aman, nyaman, sehat, bahagia. Sehingga ketika mereka bertindak, berperilaku itu mandiri dan penuh tanggung jawab. Disinilah perlunya disiplin yang berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi para zaman dulu ilusinya itu kalau guru perlu mengontrol murid, bahwa kalau kritik itu bisa menguatkan karakter, bahwa penguatan positif efektif itu bermanfaat, dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak dan Ibu, boleh kalau ada yang kita coba simulasi antara Pak Udin dan Pak Rasman, boleh ke depan Pak? Ini membuktikan bahwa kontrol itu milik siapa sih sebenarnya? Siapa pemilik kontrol sebenarnya?
Pak Rasman, bayangkan di tangan Bapak, di sebelah kanan Bapak itu ada sesuatu yang luar biasa berharga. Entah itu emas berlian, emas batara, harapan, harga diri, keluarga di dalam genggaman tangan Bapak. Pak Udin akan berusaha untuk membuka tangan Pak Rasman. Pak Rasman akan berusaha sekuat tenaga untuk supaya tangan itu tetap terkepal, tidak terbuka. Tapi Pak Udin berusaha untuk membuka kepala tangan Pak Rasman. Kata kuncinya adalah boleh pakai cara apapun Pak untuk membuka kepala tangan Pak Rasman. Boleh menggunakan cara apapun. Kita akan hitung selama 30 detik. Apakah Pak Rasman bisa bertahan atau Pak Udin yang bisa membuka tangan Pak Rasman? Oke, silakan Pak, dimulai dari sekarang 30 detik. Ada sesuatu yang sangat berat. Boleh dibuka tangannya Pak? Saya mau yang itu Pak. Soalnya ini hal yang menyangkut pribadi saya Pak, jadi nggak boleh dibuka Pak. Boleh saya memohon sekali lagi Pak untuk dibuka. Oke, pas 30 detik. Pak Rasman berhasil mempertahankan kepala tangannya. Pak Udin juga berhasil sebetulnya memperkuat dirinya untuk terus berusaha. Karena kata kuncinya tadi boleh melakukan apapun. Artinya apa yang bisa dilakukan oleh Pak Udin? Melintir, maksa, betul. Bisa juga dengan kritikin, betul. Mungkin juga sokokan kali ya. Tadi kan gitu tadi ya, Pak, saya punya uang segini nih, gitu ya. Ini hadiah, betul. Jadi sebetulnya posisi kontrol itu kitalah yang menentukan. Pak Rasman, apa yang membuat Pak Rasman tetap kekeh tidak membuka kepala tangan? Nah itu akan belum pas. Telah mantap. Ya ini berkaitan dengan teori kontrol. Bagaimana guru nanti kelak bisa mengontrol siswa atau tidak? Inilah sesungguhnya yang akan kita upayakan, bahwa stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Pak Udin berharap ayo Pak Rasman buka, tapi ternyata kita berusaha harus memahami Pak Rasman. Pak Rasman nggak mau buka tangannya karena ada sesuatu yang sedang diperjuangkan oleh Pak Rasman. Kemudian dalam teori stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, guru akan melihat semua anak itu berperilaku pasti ada tujuannya. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, tidak bisa seorang pun yang bisa mengontrol kita. Kitalah yang berkehendak atas diri kita sendiri. Kemudian dalam teori stimulus respon, pemaksaan itu ada pada saat rujukan gagal. Mungkin kalau Pak Udin nanti naik hitam gitu ya, bisa baku hantam dengan Pak Rasman karena Pak Rasman tidak membuka, maka akan ada pemaksaan yang berujung pada kekerasan. Maka dalam teori kontrol menjadi kolaborasi, ada sebuah kerjasama sehingga tidak perlu lagi ada kekerasan. Yang terakhir dalam teori stimulus respon, model berpikir itu menang dan kalah. Dalam konsep Pak Rasman dan Udin tadi tidak ada yang menang dan yang kalah sebetulnya, tidak ada yang menang kalah karena masing-masing sudah mempunyai perilaku cara masing-masing. Nah, dalam teori kontrol yang akan kita coba kupas, modelnya berpikir menang-menang. Bapak dan Ibu, di sini teori disiplin positif dari William Glasser. Tadi sudah kita pahami bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain dan semua perilaku itu memiliki tujuan. Bapak dan Ibu, ada 3 teori motivasi yang menyebabkan orang berperilaku. Yang pertama, bahwa orang itu berperilaku karena menghindari hukuman.
Yang kedua, manusia, murid menghindari melakukan sesuatu itu karena pengen imbalan. Contoh yang pertama, menghindari hukuman, misalnya mengerjakan PR. Dia sampai begadang jam 2 malam, dia tekadkan karena khawatir besok kena sanksi, kena hukuman. Contoh yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ketika murid misalnya berprestasi karena ada iming-iming dari orang tuanya, atau ada sebuah hadiah, ya, penghargaan dari orang tua, dari guru. Nah, sejatinya dua motivasi ini berasal dari ekstrinsik, unsur luar. Yang paling ideal, yang paling afdol adalah yang ketiga, bahwa kita berperilaku itu karena kita menghargai diri sendiri, bukan karena iming-iming, bukan karena paksaan. Anak kita harapkan mereka mau memakai seragam sekolah karena mereka tahu mereka menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut kasih hukuman, ada poin dan sebagainya. Inilah yang nanti akan membuat budaya positif itu akan mengalir dengan baik tanpa adanya paksaan. Bapak dan Ibu, di dalam di pojok kanan ada kata makna di sini, itu kontrol diri. Kontrol diri ini artinya kita bisa mengetahui apa yang baik dan tidak baik itu karena kita tahu tujuannya, tahu manfaatnya. Ketika kita tanyakan, mengapa kalian naik motor bertiga tidak pakai helm, berdua tidak pakai helm? Jawabannya, tanggung Bu, ke arah pasar depan, atau nggak ada polisi Bu, nggak ada ditilang. Artinya mereka memakai helm karena faktor yang pertama tadi, takut hukuman, yang kedua mendapat imbalan. Tetapi ketika dia meyakini ada nilai-nilai kebajikan yang mereka sedang tuju, maka pasti mereka akan ikhlas pakai helm. Kenapa? Karena mereka menghargai dirinya sendiri. Mereka menghargai bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang universal yang sudah mereka dapatkan. Kira-kira apa nilai-nilai yang mereka dapatkan kalau pakai helm di saat mengendari motor? Keselamatan. Betul sekali, kesadaran. Jadi ada nilai universal yang mereka yakini, dan mereka bukan karena takut kehilangan uang 50.000, takut bayar denda 500.000. Mereka yakin bahwa mereka pakai helm itu ada nilainya. Bapak dan Ibu, dalam menciptakan disiplin siswa, sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Ini merah tadi gimana ya? Oke. Ada 5 posisi kontrol guru saat dia mendisiplinkan anak. Karena disiplin berkaitan dengan kontrol guru. Seberapa bisanya dia mengontrol murid, tidak akan kita lihat. Bahwa seorang guru kadang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Ketika anak berbuat kesalahan, langsung dikenai hukuman. Dan ini biasanya ada faktor ikhlas dan ikhlas dalam melaksanakan. Anak merasa tidak nyaman karena hukuman itu dikeluarkan secara paksa saat itu. Tidak adanya kesepakatan. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya begini, ketika anak ribut di kelas, berisik, juga ada yang salah tunjuk palitan segala macam, kita ngomong begini, nak kamu tega banget sih sama ibu. Nanti kalau ibu dipanggil kepala sekolah gimana? Membuat tas kalian berisik. Mama tega membuat ibu dipanggil kepala sekolah. Nanti kondisi ibu jelek. Anak merasa dirinya membuat guru yang dia sukai, misalnya guru yang dia sayangi, ya membuat menderita, maka timbul rasa bersalah. Tapi ini juga berasal dari faktor luar, berarti ya, ekstrinsik bukan intrinsik. Kemudian dalam mendisiplinkan murid, guru juga bisa bertindak sebagai teman. Teman ini artinya memosisikan setara, memosisikan cair.
Misalnya ketika di kelas ada anak yang sedang tidur, kita tepuk-tepuk, bangun. Ya, kamu kok tidur sih? Kenapa? Ngantuk Bu. Gitu. Ya udah, dan ngantuk lagi ya. Jadi memosisikan sebagai teman. Anak dalam kondisi ini merasa nyaman sebetulnya. Dia merasa dilindungi. Tapi risikonya akan sangat tergantung kepada guru tersebut. Sama guru lagi boleh tidur kok ternyata. Kayak cuma ditegur aja. Nah, posisi yang keempat, posisi guru sebagai pendisiplin siswa adalah posisi pemantau. Pemantau ini artinya ketika anak membuat kesalahan, diingatkan apa kesalahannya, apa sanksinya, kemudian diawasi. Misalnya ketika anak iseng ngumpetin barang temannya, kemudian ditanya, kamu salah ya ngumpetin barang teman? Ya, oh gitu, sanksinya adalah sesuai kesepakatan yang ada, kamu misalnya baca buku di perpustakaan. Sebagai pemantau, si guru yang memberi sanksi itu akan mendampingi anaknya. Mengapa mendampingi? Ya karena sebagai konsekuensi, karena kita sudah memberi sanksi, memberi hukuman, tanda kutip, maka sepertinya kita ya harus mendampingi. Nah, posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Posisi yang bisa membuat anak pertama menyadari dulu apa kesalahan. Anak menyadari mengapa dia melakukan hal itu, kemudian bisa kita beri bimbingan, beri tuntunan untuk menyelesaikan. Jadi bedanya antara 1, 2, dan 3, dan 4, manajer ini membuat murid untuk mencari sendiri solusinya. Dalam istilah manajer ini ada sebuah penerapan pendisiplinan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sangat efektif Bapak dan Ibu. Saya pernah mencobanya di kelas, nanti akan saya tampilkan videonya. Dan di rumah juga ternyata cukup efektif. Bagaimana anak mengakui kesalahannya dan berpikir sendiri solusinya. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi itu membuat anak belajar dari kesalahan. Kita khawatir ketika anak berbuat kesalahan, kemudian kita kasih sanksi dan hukuman, dia nggak cuma tahu dapat sanksi, tapi tidak menelaah kenapa dia berbuat salah dan apa konsekuensinya. Jadi dalam restitusi itu bukan buat menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Sehingga ketika dia belajar dari kesalahan, dia bisa memperbaiki hubungannya. Dia menjadi nyaman hubungannya dengan teman-temannya. Dan ini sifatnya tawaran, nomor 3, bukan paksaan. Sesuatu yang bersifat sukarela itu lebih menyenangkan dibandingkan dengan sebuah paksaan. Dan restitusi ini yang membuat siswa mencari lagi di dunia yang dalam. Oh iya, ternyata saya di sini kurang. Nah, restitusi itu juga mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakannya. Tadi kita sudah yakin dan percaya bahwa anak itu berperilaku sesuatu pasti ada motivasinya. Ketika kita berperilaku pasti ada sebabnya. Disinilah yang akan kita cari. Kemudian restitusi itu fokusnya kepada karakter. Anak merasa kegagalan kemandiriannya untuk berbuat baik, tetapi dengan kesadaran diri. Sehingga yang kami cari adalah solusinya, bukan pada kesalahannya. Sehingga murid ketika dia berbuat salah, ketika kembali kepada temannya, ketika setelah dipanggil kembali ke teman-temannya, ke habitatnya, dia merasa menjadi sosok yang baik. Bapak dan Ibu, inilah ada 5 kebutuhan dasar manusia, William Glasser, yang perlu kita pahami menjadi latar belakang kenapa orang berperilaku negatif. Ada 5 komponen, ini seperti Maslow. Yang pertama, kebutuhan dasar pertama adalah bertahan hidup, survival. Seperti kebutuhan sosiologis, biologis, psikologis. Anak butuh makan, minum, standar, pangan, papan.
Jadi ketika ada anak di kelas misalnya dia mengambil bekal temannya tanpa izin, di kasus di SD atau di SMP, berarti kita lihat, jangan-jangan dia lagi lapar, bertahan hidupnya sedang terganggu, ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, makanya dia mengambil bekal temannya. Setiap perilaku manusia kembali pasti ada motivasi, pasti ada penyebabnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ketika ada anak yang cari perhatian, mereka loncat sana loncat sini supaya ditegur oleh guru. Ketika kita tahu berarti dia belum terpenuhi rasa kasih sayangnya, maka kita akan berusaha untuk memenuhi itu. Supaya apa? Perilaku negatifnya akan bisa terkontrol. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan, freedom, butuh akan pilihan. Setiap anak butuh bebas memilih. Makanya nanti ada pembelajaran diferensiasi yang mungkin kelak akan kita lakukan bersama-sama. Bahwa anak ketika dia belajarnya kinestetik, ya penuhilah kinestetik. Ketika dia ternyata audiovisual, ya audiovisual yang harus kita penuhi, yang kita berikan. Kemudian yang keempat, anak itu butuh kesenangan. Bukan anak aja, kita pun butuh kegembiraan. Ketika tidak terpenuhi, pasti akan ada perilaku negatif yang mereka lakukan. Ada anak iseng ngumpetin sepatu ke atas pohon kita, dari atas pohon sekolah. Ketika kita tanya, kenapa diumpetin? Kok iseng? Senang aja, lihat mukanya lucu, nyari-nyari sepatu. Berarti ada kesenangan yang belum dia dapatkan. Dia bahagia melihat temannya itu menderita. Berarti kita harus punya konsep yang jelas lagi bagaimana bisa memperbaiki anak supaya bukan memperbaiki istilahnya, menuntun anak-anak yang tidak senang ini menjadi menemukan kesenangannya. Dan yang terakhir penguasaan power, yaitu pengakuan atas kemampuan, pengaruh, dihormati. Bapak dan Ibu, betapa banyak kita ketemu anak-anak yang ambisi dengan sesuatu. Mereka ingin diakui, mereka ingin dihargai. Mereka ikut sebuah kompetisi karena ada pengakuan. Orang yang tidak mendapatkan ini pasti akan berusaha berbagai cara untuk mendapatkannya. Akhirnya mungkin ujungnya akan berlaku negatif. Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa di saat awal belajar kita sudah mempunyai kontrak belajar. Kontrak belajar ini adalah kesepakatan seluruh warga sekolah, seluruh warga kelas tentang sesuatu yang akan dipatuhi. Mengapa kita buat peraturan yang kelak menjadi keyakinan kelas? Ini akan mendorong anak untuk berpikir analitis dan nalar. Misalnya nih, ketika kita di kelas, kita tanya pada anak-anak, yuk kita buat peraturan kelas bersama-sama. Peraturan inilah akan kita rumuskan. Misalnya anak menulis, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Ketika mereka menulis ini dengan penuh kesadaran, maka mereka pasti insya Allah ya tidak akan melanggarnya. Kenapa? Karena mereka sendiri yang membuat itu, mereka sendiri yang membuat peraturan itu. Nah, dari peraturan inilah akan timbul keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak sih Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini bersumber dari nilai-nilai kebajikan. Untuk kurikulum merdeka kita paham bahwa ada profil pelajar Pancasila yang kami mention. Apapun mata pelajarannya, apapun yang materi yang sedang diajarkan, ujungnya muaranya ketika kita ada profil pelajar Pancasila sambil seiring sejalan dengan materi yang ada. Kepada Ibu, mungkin kita perlu juga memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sering menyakitkan. Mengapa? Anak sering terjadi sekonyong-konyong tiba-tiba. Anak tidak mendapatkan sesuatu yang
bersifat analitis. Ketika anak terlambat 10 menit. Ya, baik Bapak Ibu, kita memang perlu membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, di sini ada beberapa indikator bagaimana sih perilaku tindakan kita kepada murid, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi saat itu. Sedangkan konsekuensi itu sesuatunya yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk waktu yang sangat lama. Mengapa hal ini terjadi? Karena anak dikondisikan untuk menerima itu secara paksaan tanpa ada alasan. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya saat itu. Jangkanya jangka pendek. Hukuman juga bisa membuat anak membenci kedisiplinan. Karena dia nggak tahu dari mana asalnya tindakan itu. Tetapi dengan konsekuensi, anak jadi menghargai kedisiplinan. Hukuman biasanya terjadi karena dipaksa. Sedangkan konsekuensi timbul dari sebuah stimulus, kemudian ada tanggapannya. Nah, Bapak Ibu, hukuman juga ternyata bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Anak merasa tidak nyaman dan merasa dalam kondisi yang labil. Sedangkan ketika ada konsekuensi, anak akan lebih mudah menyesuaikan diri untuk ke perilaku atau tindakan berikutnya. Nah, hukuman juga membuat konsep diri menjadi buruk, merasa dirinya bersalah terus, ya, merasa dirinya sebagai orang yang berhukum. Sedangkan konsekuensi akan membuat anak lebih baik. Akibat dari hukuman juga bisa membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi belajar untuk berbohong. Misalnya seperti kasus kalau kita di rumah, ketika kita tidak sengaja memecahkan keramik kesayangan ibu, akan timbul rasa takut akan menghadapi sanksi berikutnya, sehingga cenderung untuk berbohong. Ketika anak belajar untuk konsekuensi, dia akan mengetahui apa dampak dari perbuatannya, sehingga akan lebih jujur dalam mengakui perbuatan. Dan hukuman bisa membuat anak itu merasa bersalah, dipermalukan, marah. Ini mungkin konsepnya ketika ada di kelas, ya, memberikan sebuah hukuman yang tidak ada hubungannya sehingga anak menjadi sakit hati. Sedangkan dalam konsekuensi hukuman, ya, ketika anak mendapatkan konsekuensi, dia kehilangan hak. Memang tidak nyaman, diasingkan buat sementara, tetapi itu hanya untuk waktu yang terbatas. Ini diambil dari Restitution Diagnosis, The 5 Issues of Control. Bapak dan Ibu, sering kita mungkin tidak sadar lebih sering menerapkan hukuman dibandingkan konsekuensi. Hukuman itu timbul karena memang akal kita pengen menghukum sebatas ingin mendisiplinkan, tetapi tidak menarik benang merah mengapa anak itu melakukan hal itu. Nah, contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Contoh tindakan guru yang mana kategori hukuman dan kategori konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi, itu kategori hukuman. Anak tidak belajar dari situ. Dia hanya tahunya dia salah dan dapat sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, itu kategorinya hukuman, bukan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, kategorinya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang tercoret-coret, di kategori konsekuensi. Mengapa? Karena anak tahu dia telah mengambil hak orang lain, ada kertas polos putih punya teman, kemudian dia coret, maka ya, konsekuensinya dia harus mengganti. Jadi bukan sebagai hukuman. Kemudian membersihkan tumpah air di meja karena kesenggol, ini juga kategorinya konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu yang sesuai dengan ketentuan, itu kategorinya hukuman.
Mengapa? Anak saat itu tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan alasannya, kemudian dia juga tidak mendapatkan tidak diberi kesempatan untuk menuntut dirinya sendiri seperti apa sih solusi yang tepat untuk dia lakukan. Nah, contoh yang konsekuensi bawahnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Mau pengumuman ada kaitannya pelajaran PJOK dengan lapangan basket, mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sudah kita pelajari, kita sama-sama mengetahui bahwa cara yang paling aman untuk mendisiplinkan anak adalah dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitasnya, memvalidasi kebutuhannya, dan menanyakan keyakinannya. Ini cara yang paling bisa menuntut anak untuk kembali ke tempat yang seharusnya. Segitiga restitusi, anak yang pertama kita menstabilkan identitasnya. Ketika anak berbuat salah, kita berada dalam posisinya dulu. Kita memosisikan diri secara empati dalam posisi anak tersebut, sehingga anak merasa dirinya, oh iya sebenarnya semua orang pernah salah, saya memang salah. Ketika rasa salah itu diakuinya secara wajar, secara sadar, maka dia akan lebih mudah bercerita. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini artinya guru mengecek sebetulnya anak ini mengerjakan, melakukan tindakan negatif ini karena apa ya? Apa sih yang tidak dia dapatkan? Jadi kita masih ingat ya Bapak Ibu bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Kelima ini tidak dipenuhi, tidak didapatkan, pasti akan menimbulkan perilaku negatif. Bertahan hidup, tadi ya sudah kita bahas. Ketika ada seorang anak tidak terpenuhi tahun hidupnya, dia pasti akan perilaku negatif. Misalnya apa? Contoh kasus ada seorang anak yang mengambil bekal tetangganya, mengambil bekal temannya. Ternyata dia nggak bawa bekal, berarti kebutuhan dasarnya dia nggak dapat makan saat itu dan lapar, sehingga dia mengambil hak orang lain. Kemudian ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima, love and belonging. Kalau ini nggak terpenuhi, pasti akan melakukan hal yang negatif. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang freedom. Setiap orang butuh pilihan, dia butuh menyatakan mau apa. Seperti nanti akan kita terapkan di kelas pembelajaran diferensiasi, bahwa anak ketika dia kinestetik, yang mungkin nggak bisa kita paksa udah auditorik. Ketika anak gaya belajarnya misalnya visual, gitu, kita harus berikan, kita akomodasi kebutuhan belajarnya yang menggunakan visual. Kemudian anak, setiap orang butuh kesenangan. Jadi misalnya kalau ada anak yang iseng ngumpetin sepatu, ngumpetin HP, berarti dia merasa gembira, bisa orang lain susah senang berarti ya. Mungkin ada Bapak Ibu pernah bertanya, kenapa kamu ngumpetin HP temenmu? Lucu aja, bisa kenapa? Tapi lucu sih mukanya kalau lagi nyanyi-nyanyi itu lucu banget, ngomel-ngomel itu lucu banget. Berarti kesenangan dia itu yang sedang terpenuhi, cuma caranya yang tidak tepat. Tugas kita lah untuk memberitahu mana yang tepat, mana yang tidak. Kemudian kebutuhan manusia yang berikutnya adalah penguasaan atau power, pengakuan bahwa kita ternyata dihargai, dihormati, punya pengaruh. Orang-orang yang terlahir memang memiliki ambisi dan senang dihormati, akan masalahnya ketika suatu saat dia berada di sebuah komunitas, kok aku diabaikan ya, kok aku disepelekan ya. Nah, ketika dia merasa diabaikan, disepelekan, dia akan melakukan tindakan yang negatif. 5 kebutuhan dasar manusia inilah ya, yang menjadi salah satu sumber kita kenapa anak itu berperilaku negatif. Bapak dan Ibu, saya melakukan praktik segitiga institusi. Dalam kasus ini, seorang anak tertidur di kelas.
ketiduran di kelas, kemudian karena beberapa teman semua sego tidur gitu ya, maka saya sebagai guru memanggilnya. Ketika saya tanyakan, saya cek mengapa tidur, mengapa ketiduran, saya ngantuk, kenapa ngantuk, saya tidur jam 2 malam. Kalau saya katakan langsung, kamu salah, ya tidur jam 2 kamu salah banget, nggak benar tuh kayak begitu. Maka anak akan masuk di hati ini untuk mencapai, untuk melakukan strategi segitiga ini. Tapi yang pertama adalah stabilkan identitasnya. Kita bisa mengatakan bahwa jam 2 malam kamu tidur, yang pantas aja. Ibu juga kalau tidur jam 2 malam pasti akan ngantuk. Jangankan ibu ya, orang lain juga pasti akan ngantuk jam 2 malam baru tidur. Anak akan merasakan kondisi yang nyaman. Iya, ternyata saya manusiawi kok kalau jam 2 malam terus ngantuk. Tetapi kita buat agar anak nggak merasa pembenaran. Kenapa jam 2 malam tidur? Karena nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Jadi digali itu sampai anak bisa bercerita dengan baik. Alasannya dia, saya jam tidur sampai jam 2 malam itu karena nggak bisa tidur, dia beralih ke main games, yang mabar. Justru ternyata mabarnya itu membuat dia tambah melek, membuat dia tambah semangat untuk bermainnya. Disinilah kita memvalidasi kebutuhannya. Kita memvalidasi kebutuhannya. Oke, kamu sebetulnya butuh tidur, tapi kira-kira cara itu efektif nggak untuk mengatasi ini? Kamu ketika kamu nggak bisa tidur, ternyata kamu mabar. Kira-kira itu cara yang cukup baik ya untuk mengatasinya. Sehingga dia akhirnya jujur, ya bu ternyata nggak bagus ya, ternyata nggak benar ya cara itu. Saya akan cari cara yang lain berarti. Jika akan punya motivasi yang juga kita pelajari bersama ya Bapak Ibu. Motivasi ketika muncul dari sisi intrinsik dari dalam, itu pasti akan membuat anak lebih mudah tindakannya secara baik. Jadi di sini ketika saya sudah memvalidasi kebutuhannya, dia butuh tidur, tetapi ternyata dia cek lagi, ada nggak yang bertentangan dengan keyakinan kelas? Saya sampaikan di sini, ketika di awal pelajaran ada awal ajaran baru, kita sepakat bikin kontrak belajar, kita bikin kesepakatan kelas. Nah, setelah secara jujur kira-kira ada nggak yang disinggung? Ada nggak peraturan yang tidak dilakukan? Iya, saya tidak menghormati. Ibu lagi ngomong di depan kelas, saya tidur. Itu berarti ada kebajikan yang dia pahami. Disinilah akhirnya akan timbul tadi ya, selain pertama stabilkan identitasnya, dia mengakui kesalahan secara sadar, bukan paksaan. Terus salah kan? Pokoknya kamu salah kan? Itu yang membuat mereka tidak nyaman ya menyampaikan nalar. Kemudian yang kedua tadi ada validasi kebutuhan. Yang terakhir yang saya lakukan adalah bertanya tentang keyakinan kelasnya. Ketika dia tahu bahwa dia saya berbenturan dengan keyakinan kelas yang menghormati guru, kemudian respect dengan teman, maka kalau gitu apa solusinya? Apa solusi dari ini? Nah, Bapak dan Ibu, restitusi segitiga restitusi itu tidak hanya bisa kita lakukan di kelas, dengan anak sendiri pun bisa. Beberapa kali saya pernah mencoba ini, ternyata iya cukup berhasil. Tadinya yang sudah teriak-teriak jadi dikasih beneran berdua, mereka tadi jadi paham, oh iya ada yang habis dia malah seru. Pernah nggak kakakmu tadi adikmu mau bikin mie rebus misalnya? Iya, tak bisa dari itu contohnya pakai segitiga restitusi. Nah, jadi ujung-ujungnya di segitiga restitusi adalah membuat murid menyadari kesalahannya dan bisa memperbaikinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Dia sudah bisa secara nalar, secara logis, dia mengakui kesalahannya dan bisa memperbaikinya. Ketika nanti dia kembali lagi ke masyarakatnya, ke kelasnya,
Jadi diingat, ya kalau aku tidur di perjalanan di kelas itu aku melanggar kesepakatan. Kalau melanggar kesepakatan, berarti aku melanggar harga diriku sendiri. Seperti yang kita cek kembali Bapak Ibu bahwa ini anak itu melakukan sesuatu, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsiknya dari dalam, dia melakukan pekerjaan itu karena memang pengen, bukan karena yang lain, bukan karena imbas ada balas jasa. Saya pengen bantu orang bukan karena nanti kamu bantu saya ya, bukan, tapi karena memang dari dasarnya ada ini menghargai dirinya sendiri. Karena percaya sebuah siklus bahwa ketika kita membantu orang lain, suatu saat orang lain itu akan membantu kita dari tempat yang tidak diinginkan. Ketika teori motivasi ini berlaku, ketika semua ketika kita paham anak itu tujuannya apa berperilaku, maka disinilah ya, kita akan bisa membimbing anak masuk ke ketika dia menghargai dirinya sendiri, melakukan pekerjaan, melakukan perilaku karena memang motivasi dari dalam, itu sejatinya dia sedang menerapkan nilai-nilai kebaikan universal. Dia yakin bahwa yang dianggap itu benar. Ini sudah kita pahami ya Bapak dan Ibu ya, bahwa restitusi itu sebetulnya bukan buat menebus kesalahan, tapi anak belajar dari kesalahan. Ketika saya menyontek pakai sedikit restitusi, anak akan bisa belajar dari kesalahan. Dia dan perlu diingat bahwa restitusi ini sebuah tawaran, bukan paksaan. Ketika anak menyampaikan solusinya, menyampaikan cara untuk menyelesaikan masalahnya, dia memang secara sadar, tidak dipaksa. Ya Bapak dan Ibu, di sini kita bisa lihat bahwa fokus pada restitusi adalah perubahan karakternya. Berharap setelah ketika dia menemui situasi yang sama, dia langsung ingat ada solusi yang pernah dia lakukan. Bapak dan Ibu, sebaiknya memang saya yakin sih Bapak dan Ibu sudah membuat kontrak belajar ya, kontrak belajar masing-masing yang menjadi apa ya misalnya kameranya sudah belum nyalakan, nyala. Artinya anak-anak akan memahami peraturan yang dia buat itu, kesepakatan peraturan itu memang diyakini untuk kebutuhan bersama. Dari peraturan kelas, kelak akan lahirlah keyakinan kelas. Peraturan itu hanya terbatas pada skop kecil di kelas, tapi kalau sudah keyakinan kelas, berubah keyakinan kelas, dia akan bisa mengglobal. Karena ujungnya adalah ke nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya nilai kebajikan universal itu adalah dimanapun berada, nilai-nilai itu tetap konsisten. Tidak ada di belahan dunia manapun negara yang membolehkan mencuri. Tidak ada negara manapun yang membolehkan rakyatnya berzina. Tidak boleh di belahan manapun pasti akan menjunjung tinggi kehormatan, kesehatan. Hal-hal inilah yang secara refleks akan dilakukan oleh anak-anak kita ketika dia menyadari bahwa peraturan sudah bergeser menjadi keyakinan. Yakin. Kalau sudah yakin, apapun akan dia lakukan tanpa ada paksaan. Bapak dan Ibu, berikutnya ada praktik yang saya lakukan membuat peraturan kelas yang berubah menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa lihat ini anak-anak itu agak kelihatan ya, kok bajunya ada yang dimasukin, ada yang enggak, ada yang pakai dasi, ada yang tidak. Kemudian bagaimana bentuk susunan tempelan mereka, ya, itu terlihat. Hasil dari kesepakatan kelas ini, 36 biji ini, 36 butir ini akan dirangkum, dikelompokkan
mana yang sama ya. Ini bahasanya banyak yang memang sesuai dengan kenyamanan mereka Bapak Ibu. Boleh tidur di kelas, boleh ngemil, boleh makan, ada yang seperti itu. Boleh mendengar musik saat mengerjakan tugas. Nah, disinilah kita bertindak sebagai penuntun, pendorong, pembeda ya, membedakan mana yang kira-kira bisa kita jadikan aturan bersama. 36 biji ini dikelompok-kelompokkan, hasilnya jadi 16 peraturan. Ini Bapak dan Ibu. Jadi ada anak sekretaris kelas misalnya kita minta nulis di depan. Jadilah 16 peraturan, 16 kesepakatannya dulu ya. Boleh minum tanpa izin. Dan alasan tuh kasihan ribet tuh kalau mau minum angkat tangan. Kan kita harus apalagi jamnya ibu 3 kali 45 menit. Kalau nggak boleh minum, 2 boleh makan permen saat mengantuk, 3 mendengarkan musik saat mengerjakan tugas, 4 boleh membentuk kelompok sendiri, 5 boleh diskusi dengan teman, 6 boleh bertanya, 7 tertib saat belajar, 8 saling mendukung dan membantu, 9 tidak boleh bermusuhan, 10 menggunakan HP ketika diperlukan di dalam pembelajaran, 11 boleh ke kamar mandi dengan izin guru, 12 kalau mengantuk izin cuci muka, 13 boleh makan kondisional kesepakatan, 14 buang sampah pada tempatnya, 15 memperhatikan mendengarkan guru saat menjelaskan, 16 menjaga fasilitas kelas dan sekolah. Nah, ke-16 ini bisa kita reduksi kembali mana yang kira-kira memang bisa kita jadikan peraturan. Boleh makan permen saat mengantuk, mendengarkan musik saat mengerjakan tugas. Nah, anak-anak yang visual mungkin nggak nyaman, anak-anak yang estetik mungkin nggak nyaman. Di sini yang perlu kita tekankan kembali bahwa moto kita memang masa depan kita harus yang aman, nyaman, sehat dan bahagia. Tetapi nyamannya kita ini tidak boleh berbenturan dengan kenyamanan temannya lagi. Nah, kalau kita mendengarkan musik saat mengerjakan tugas tapi teman yang terganggu, itu kita harus cari lagi hal yang sesuai. Bapak dan Ibu, kalimat 16 ini betul-betul kalimat konkret di kelas, ya, ini di peraturan kelas. Maka peraturan kelas ini akan kita ubah menjadi keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya apa? Waktu kita belajar menyampaikan ke teman-teman, ke anak-anak kita, ke murid kita, bahwa apapun materinya, apapun mata pelajarannya, ujungnya kan profil pelajar Pancasila. Kan ada 2 kompetensi yang diminta ya, saat anak-anak lulus, literasi numerasi dan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila itu yang ada 6 dimensi, dari pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sampai ke inovasi, kedaulatan kritis, berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global, terus ada inovatif, mandiri. Nah, itu yang sebetulnya yang warnanya. Nah, ini aja ke proyek kita itu Bapak Ibu. Kita suka miskonsepsi. Disangkanya yang paling penting dalam proyek itu ada selebrasinya. Padahal dalam proyek itu yang penting penguatan karakternya. Proses ketika anak itu ikut proyek, mereka antusias nggak? Mereka kerja kelompok nggak? Ketika ada keluhan ini, kayaknya akan menjadi kasus yang terus berulang. Ketika kita bentuk sebuah kelompok, padahal kita sudah bikin heterogen, ya nggak homogen. Ternyata pasti ada yang mengeluh, dia nggak kerja. Kita berkelompok 6 orang, tapi yang kerja cuma 2. Nah, disinilah kita akan peran kita sebagai guru bisa memandu mereka bahwa menguatkan kembali bahwa dalam proyek itu bukan produk hasilnya, bisa masak kopi, bisa bikin kertas belanja, tas belanja, bisa masak. Tapi ketika dia berkumpul sama teman-temannya, dia berkolaborasi. Poin pentingnya memang di
kolaborasi. Dia bisa apa enggak? Dia support enggak? Dia bisa nggak bergaul? Dia bisa nggak bersama dengan teman-temannya bekerja? Itulah yang menjadi utama kita saat mendampingi anak-anak di profil Pancasila di project P5. Nah, Bapak dan Ibu, ke-16 ini ya akan menjadi akan jadi keyakinan kelas. Bapak dan Ibu bisa nanti dikerucutkan kembali jadi beberapa poin. Misalnya bisa jadi cuma 5 atau 6. Misalnya apa? Tertib saat belajar, toleransi, tidak boleh bermusuhan, itu masuk kemana? Oh, menghormati teman. Nilai-nilai kebajikan itu banyak banget ya Bapak dan Ibu. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita pahamkan kepada anak. Toleransi, disiplin, berakhlak, jujur, tegang rasa, itu banyak sekali yang bisa kita ajarkan sehingga mereka bisa menyimpulkan. Buang sampah pada tempatnya, oh itu masuk nilai-nilai kebajikan apa ya? Kesehatan misalnya. Boleh kalau mengantuk izin mencuci muka, itu termasuk nilai-nilai apa ya? Jadi ada secara keseluruhan ada 2 hal yang diterapkan. Yang pertama adalah segitiga institusi. Sebenarnya ada 2 kasus ya Bapak Ibu. Yang pertama yang anak tidur di kelas. Yang kedua merokok, ketahuan merokok naik ke atas ke balkon. Kemudian yang ini adalah kesepakatan kelas sebagai pedoman peraturan di kelas yang kelak lagi berubah menjadi peraturan kelas, kemudian berubah menjadi keyakinan kelas. Bapak dan Ibu sangat berharap kita akan lanjutkan dengan diskusi-diskusi yang menarik, karena sejatinya kita sebagai manusia pembelajar tidak cukup hanya hal ini. Kita sama-sama belajar dan apapun yang kita terima ya, kita terima. Artinya begini, ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, kita berharap kita bisa menerapkannya dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata. Saya sangat berharap setelah ini kita akan ada diskusi yang menarik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya kembalikan ke Ibu Dewi. Bagi saya itu luar biasa. Kemudian apa yang disampaikan oleh kawan juga itu luar biasa, dan kita boleh mengikuti. Saya juga membuat kontrak belajar dengan anak-anak, cuma yang membuat saya. Tapi tetap saya juga menyampaikan ke anak, kalau saya tanya setuju nggak kalau seperti ini. Kalau nggak setuju, kalau mau memberi alasannya, saya juga menyampaikan begini karena tentu ada alasannya. Contoh tadi, boleh nggak siswa sambil belajar lalu sambil makan? Kalau kamu bagaimana? Saya tanya juga seperti itu. Nggak sopan Pak, itu ini. Saya sedang berbicara semangat, guru yang lain bicara semangat, kamu begini, makan. Terus tujuan kamu kan datang sini mau belajar. Terus begitu kamu datang ke sini, guru ngajar, kamu tidur. Itu gimana itu? Menyimpang dari tujuannya. Mungkin apa yang saya sampaikan di kelas bisa diperbaiki dengan cara yang disampaikan oleh Bu Asi dan Pak Wawan. Mungkin yang lain juga, saya yakin kita punya proses belajar mungkin dengan cara yang berbeda-beda, ada kekurangan dan tentu juga ada kelebihannya. Kalaupun semua disampaikan oleh anak-anak, saya yakin anak-anak juga belum bisa menguasai kelas sebetulnya. Maka masukan dari saya, mungkin jangan semuanya dikasih ke anak-anak, kita
tidak juga perlu memberi masukan ke anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami menambahkan Bapak dan Ibu, hasil yang tadi yang saya sampaikan tadi di hasil yang 36 post-it tadi dikerucutkan menjadi 16 hal, 16 peraturan. Boleh minum tanpa izin, boleh makan permen saat mengantuk, mendengarkan musik saat mengerjakan tugas, boleh membentuk kelompok sendiri, boleh diskusi dengan teman, boleh bertanya, tertib saat belajar, saling mendukung dan membantu, tidak boleh bermusuhan, menggunakan HP ketika diperlukan di pembelajaran, boleh ke kamar mandi dengan izin guru, kalau mengantuk izin mencuci muka, boleh makan kondisional, buang sampah pada tempatnya, memperhatikan, mendengarkan guru saat menjelaskan, dan terakhir 16 menjaga fasilitas kelas dan sekolah. Ini mereka merumuskan sendiri dari 36 tempelan tadi. Tentu kita akan telah lagi ya, benar yang sepakat ya Pak Udin ya. Masa iya kita rela makan permen di teman-temannya dengar? Ini harus kita reduksi kembali. Apakah ke-16 ini nyaman bagi satu anak, nyaman juga bagi yang lain? Karena konsep nyaman itu juga tidak boleh bersinggungan dengan kenyamanan orang lain. Betul sekali, sepakat. Jangan hanya mementingkan kenyamanan diri. Di sini Bapak itu aslinya ya, 36 pos itu ada yang tuh boleh rebahan, boleh makan, boleh dengerin musik sambil dengerin tugas. Kalau kita kembalikan ke anak, kira-kira kamu nyaman nggak temenmu itu ngobrol sama kamu tapi kamu pakai headset? Nah, bisa kita kembalikan itu adalah tentang teori konsentrasi, bahwa anak umur di bawah 20 tahun itu sebaiknya tidak mengerjakan kegiatan dalam satu waktu, dua kegiatan satu waktu. Ini sudah ada penelitiannya, waktu itu saya sempat baca di kawasan Universitas Columbia University. Anak di bawah 20 tahun itu tidak disarankan mengerjakan dua kegiatan dalam satu waktu, sambil kerjain tugas, sambil musik, sambil makan, sambil nonton drakor, sambil sambil makan, sambil ngobrol, main bola. Karena memang ada penelitian ketika anak mengerjakan sesuatu berbarengan, ketika otak sedang berkembang, itu akan menimbulkan daya konsentrasi yang menurun. Ketika konsentrasi menurun, apa efeknya? Dia jadi malas belajar. Apa efeknya kalau malas belajar? Kamu kerjain PR. Kalau kamu kerjain PR, berarti akan ada rumus akibat dengan ilmu di sekolah. Akibatnya nggak mau lulus di sekolah, itu panjang ternyata. Jadi mungkin bisa kita selipkan juga kepada anak-anak. Kenapa kita orang tua di rumah kalau lagi makan, ayo makan, jangan ngobrol, ayo makan, jangan nonton televisi, karena berhubungan dengan kebiasaan di otak mereka. Demikian Bapak dan Ibu, ada yang mau disampaikan kepada Koala. Ya, Bapak dan Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Kita tadi mulai. Oh, ada lagi. Pak Rasman, gimana kira-kira Pak Rasman menurut Pak Rasman? Baik. Sudah? Oke. Ada satu hadiah menarik yang akan diberikan Bu Asi kepada peserta destinasi hari ini bagi yang bisa menyimpulkan kira-kira tentang pemaparan yang Bu Asi sampaikan tadi. Satu orang hadiah menarik. Ya, Bu Nini. Bu Tati. Atau kita refleksi ya Bu? Ya, boleh. Silakan Bapak Ibu, ada yang refleksi apa yang kita dapatkan hari ini? Luar biasa, tepuk tangan Bu Asi. Bapak Ibu, tadi saya menangkap pada segitiga restitusi, di mana penyelesaian permasalahan tidak dari guru tapi dari siswa. Dari siswa berawal, dari siswa pula itu terjadi. Guru hanya mengatakan, memberikan sebuah pelayanan, kalau boleh dikatakan, dan bimbingan sehingga anak tersebut bisa membuat sebuah solusi menurut versi mereka.
begitu barangkali koalisi tes apa tes ini nggak ada tes ya Pak ya, pokoknya begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, dari saya sebagai tambahan dari pemerintahan tadi saya menyimpulkan bahwa kita itu harus saling menghargai. Ketika kita berbuat nyaman kita, apakah itu nyaman untuk orang lain? Jadi kita harus bisa saling menghargai, baik itu antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Kalau kita saling menghargai, maka akan timbul kesadaran. Hanya harus seperti ini, tentu sesuai dengan tujuan tidak datang ke sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asu. Mungkin refleksi yang tadi disampaikan Pak Udin dan juga Pak Wawan merupakan akhir dari acara kita hari ini ya. Sehat selalu Bu Asu, mudah-mudahan pemaparan dari Bu Asu ada yang bisa kita terapkan juga ketika nanti kita mengajar. Terima kasih telah hadir membersamai kita dalam acara hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita terus. Sampai bertemu lagi pada acara selanjutnya. Saya mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dapat ilmunya.